Selamat datang di Berita Edukasi Terkini. Bersama saya Adnan Danurrahman. Hari ini kita membahas topik yang relevan, manajemen pendidikan di era sekarang yang tidak relevan tantangan dan realitas. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia dan bangsa. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pendidikan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman, namun masih banyak praktik manajemen pendidikan di berbagai tingkatan yang belum mampu menjawab tantangan zaman, sistem yang laku, birokrasi, dan tidak responsif terhadap kebutuhan siswa. Menjadi hambatan utama pendidikan yang tidak relevan di era sekarang serta alasannya. Pendidikan satu arah, ciri-cirinya kebijakan ditentukan sepenuhnya oleh pusat pemerintahan tanpa melibatkan guru atau masyarakat. Sekolah hanya sebagai pelaksana, bukan pengambil keputusan. Mengapa tidak relevan? Penghambat inovasi lokal karena sekolah tidak diberi ruang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. Merusak semangat kolaboratif antar pemangku kepentingan pendidikan. Contoh nyatanya kita ambil penerapan kurikulum nasional tanpa ruang adaptasi untuk konteks lokal sekolah atau budaya daerah. Yang kedua, kurikulum yang kaku dan tidak kontekstual. Ciri-cirinya kurikulum berisi banyak materi hafalan, tidak memberikan ruang untuk pembelajaran lintas disiplin dan eksplorisasi minat siswa. Mengapa tidak relevan dengan ciri-ciri tersebut? Dunia kerja menuntut keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi, bukan sekadar penghafal teori. Siswa menjadi fasib dan tidak memiliki kemampuan problem solving. Kita ambil contoh nyatanya, kurikulum yang terlalu berorientasi akademik dan tidak memberi tempat pada vokasi, kewirausahaan atau teknologi digital. Sistem penilaian yang fokus pada ujian akhir. Ciri-ciri ujian akhir menjadi tolak ukur keberhasilan siswa. Pembelajaran diarahkan pada pencapaian nilai, bukan pada proses belajar. Mengapa tidak relevan? Tidak mencerminkan kompetensi sebenarnya seperti etika kerja, keterampilan sosial, dan pemahaman mendalam, menimbulkan stres akademik pada siswa dan guru. Alternatif yang lebih relevan yaitu penilaian berbasis proyek, portofolio, dan presentasi. Yang keempat yaitu minimnya integratis teknologi dan pembelajaran. Ciri-cirinya yaitu penggunaan teknologi hanya untuk administrasi, bukan proses pembelajaran. Guru belum dibekali keterampilan digital yang memadai. Mengapa tidak relevan? Generasi saat ini adalah digital yang membutuhkan pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran daring, learning, dan semakin menjadi kebutuhan masa depan. Contoh nyatanya, sekolah yang hanya menggunakan komputer ujian bukan untuk eksplorisasi materi pembelajaran interaktif. Yang kelima, sentralisasi dan birokrasi berlebihan. Ciri-cirinya yaitu keputusan pendidikan harus melalui banyak lapisan birokrasi. Sekolah tidak memiliki otonomi dan mengambil anggaran SDM atau kurikulum lokal. Mengapa tidak relevan? Penghambat kecepatan respon terhadap kebutuhan mendesak di lapangan. Sekolah yang otonom terbukti lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Manajemen guru yang tidak adaptif. Ciri-cirinya penempatan guru tidak mempertimbangkan kebutuhan daerah. Pengembangan profesional guru tidak berkelanjutan. Mengapa tidak relevan hal tersebut? Guru adalah kunci kualitas pendidikan, tapi jika tidak terus ditingkatkan kapasitasnya, maka kualitas pembelajaran akan stuck di situ-situ saja. Maka banyaknya guru tidak familiar dengan metode pembelajaran terbaru. Yang ketujuh, minimnya keterlibatan pendidik. Ciri-ciri orang tua, dunia industri, dan masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan
perencanaan evaluasi pendidikan. Pendidikan berjalan secara tertutup. Mengapa tidak relevan? Pendidikan yang ideal melibatkan banyak pihak untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang sehat dan kontekstual. Dunia kerja perlu berkolaborasi dengan sekolah agar lulusan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Manajemen pendidikan harus mampu berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika zaman. Sistem yang kaku, birokrasi yang tidak partisipatif yang lagi relevan di tengah tuntutan era digital dan globalisasi. Oleh karena itu diperlukan reformasi manajemen pendidikan yang lebih terbuka, fleksibel, kontekstual, dan berbasis kolaborasi. Pendidikan bukan hanya tentang sekolah dan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Adnan dan Nur Rahman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.